berbuat begini bukan amal. Akhirnya karena struktur itu jelas, akhirnya bisa diikuti, bisa dibicarakan, bisa diperjuangkan. Maka kita lihat orang-orang dunia untuk membuat pabrik, orang-orang dunia untuk membuat kerja-kerja dunia yang bisa maju di dunia ini juga ya ada struktur yang jelas, ada arahan yang jelas, begitu juga ada fokus yang jelas. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selama kita dengan usaha-usaha kebaikan ini sudah sekian banyak mahalah bisa dihidupkan, sekian banyak halaqah bisa dihidupkan, sekian banyak makasih bisa berkumpulan. Satu hal yang perlu disyukuri, diteruskan, dikembangkan dan terus diperjuangkan. Maka para hadirin, hakikatnya kerja-kerja kebaikan ini kita ada pimpinan tertingginya yang bagian mengarah-arahkan. Di samping kita ini sudah hafal nafsiman, di samping kita ini sudah biasa berkata Ramadan, Iqamah dan sudah biasa luar 4 bulan setiap tahun. Di atas itu semua ada arahan-arahannya. Masya kita dihidup sana untuk penataan kerja. Maka untuk Indonesia yang kami pahami ada beberapa arahan yang semestinya arahan-arahan itu kita perhatikan dan kita perjuangkan dan kita praktekkan semaksimal yang Allah beri kemampuan kepada kita. Kurang lebih kami dulu di Pakistan dari tahun 90-an sampai 98 setiap tiba kami hadir musyawarah di Rewi yang dihadiri oleh saya sana, sebelumnya dihadiri oleh Maulana In'am. Setahu kami dan aku insya Allah juga banyak yang tahu, di antara arahan-arahan beliau-beliaunya selalu ada arahan penekanan ada kerja pesantren, kerja untuk para ulama, karena beliau-beliaulah di dalam sejarah ini yang pertama kali garap umat, karena beliau-beliaulah yang memiliki masa di umat Muhammad ini. Maka kalau kerja-kerja kebaikan itu tidak menyentuh kalangan para ulama, perkembangannya akan banyak terkendala. Maka alhamdulillah dengan kebaikan itu kami saya duduk tadi dengan Jazairul Almarhum itu akhirnya apa yang dipahami oleh teman-teman Bolo itu dipraktekkan di wilayah kerja pesantren, kerja itu mulai tahun 96 atau bahkan sebelumnya sampai sekarang. Akhirnya alhamdulillah mungkin hampir tidak ada pesantren di seluruh Indonesia dikirimi jamaah dari Temboro kok keluar sepertinya enggak. Seperti yang tadinya keluar klaim gitu. Kita berkoordinasi dengan pimpinan-pimpinan ormas Islam, kita berkoordinasi dengan tokoh-tokoh agama yang ada, bahkan kita juga ada menjalin hubungan keilmuan, ada Fahmi Masaid dan sebagainya. Maka 6 bulan yang lalu kurang lebih ada rombongan dari Tasik, ulama-ulama 300-an keluar 3 hari di sini, alhamdulillah, yang dipimpin oleh beberapa tokohnya, termasuk tokoh vokalnya Toberkus Miftah Fauzi. Jadi keluar 3 hari di sini, akhirnya bersemangat tanya kepada kami apa kira-kira yang boleh kita buat di rumah. Kami bilang kalau antum bisa ini jamaah antum nanti di Tasik akan ada istimewa, kalau bisa ikut meramaikan istimewa itu. Akhirnya yang biasa istimewa di Tasik 3 ribuan, 4 ribuan, begitu beliau-beliau itu hadir harga 20.000. Di dalam kerja yang begitu singkat karena menyentuh markasnya, akhirnya lipat ganda kehadiran. Ini maksud kami adalah sekelumit barokahnya itu arahan masyayikh.
Kemudian yang kedua, tanpa permintaan dari kami 2017 saksinya Pak Nur, kemudian saksinya siapa itu Pak Jokowi dan teman-teman yang lain. Memang tempatnya istilah dan tujuannya adalah usia istilah. Kalau kita tidak punya istilah, masuk surga. Ini memang tempatnya istilah dan kita pun juga hasil dari istilah. Suami istri kan istilah lagi kan berbeda. Hasil dari perbedaan akhirnya keluar kita. Kita ini jangan lari dari istilah, tapi bagaimana menyikapi istilah itu dengan sikap yang diridhoi. Kalau pengen ya istilah yang bukan dunia, di surga sana. Gak pernah ada di mahal yang gak ada istilah, di rumah gak ada istilah. Ini bagaimana suami menyikapi dengan baik, istri dibimbing dengan baik, begitu ya di mahal. Kita nggak bisa lari dari istilah, tapi bagaimana istilah itu malah mendatangkan ridhonya Allah. Ya, begitu. Makanya kalau ada ulama istilah, akhirnya masjid bermunculan. Akhirnya apa? Kita nggak susah-susah cari masjid. Kesana ada masjid, kesana ada masjid. Akhirnya berapa banyak rombongan yang bisa kita kirim gara-gara ada istilah. Kita memahaminya yang positif-positif aja. 2017 kurang lebih beliau memutuskan Indonesia untuk akan kerja dibagi 3 wilayah dan seterusnya. Itu tanpa permintaan kita, karena kita sendiri menganggap kita ini belum bisa berkhidmat kepada dakwah ta'lim wal ma'ruf dzikri ibadah khidmat itu dengan baik. Kita nggak berani usul-usul yang lebih kemampuan kita juga terbatas. Apalagi orang tua ini perasaannya sibuk, apalagi saya istri 4, anak 25. Tidak ingin ya, dari 40 ribuan. Jadi tidak ingin tidak ada sebenarnya. Jadi kita ngomong terus terang, kalau kita sudah bukan kok kita terus sombong dapat kerajaan apa? Kita takut iso orang. Apa itu kita ini bisa menunaikan apa tidak? Akhirnya kita sosialisasi sedikit. Begitu sosialisasi sebentar, ternyata ada sebagian istilah itu yang tidak menyetujui itu. Maka kami koordinasi dengan semua surah yang baru itu, semuanya hadir, saya dan semuanya pada hadir waktu di Desember di sini. Saya ngomong panjang lebar bahwa kalau usulan itu usulan kita, kalau keputusan kita usul untuk perubahannya itu satu hal yang boleh-boleh aja. Tapi kalau keputusan bukan atas permintaan kita atau kita mengusulkan, menurut kami kok itu hal yang menurut kepesantrennya hal yang kurang adab. Biarin aja pembagian yang bagi Mas Ewang, mantap punya beliau-beliaunya secara pengaturan beliau-beliaunya lain berat. Maka kita sepakat waktu itu untuk tidak membicarakan walaupun dengan berarti sampai 2 tahun ke depan sampai musyawarah di Kabupaten terlalu. Akhirnya kami ada di Cikampek, ternyata di sana tanpa kronologinya kita mau buka istilah itu juga kurang enak. Kronologinya ringkasnya disampaikan kepada beliaunya Muhammad Sa'ad bahwa semua Indonesia sepakat bahwa harus jadi satu lagi begitu. Maka Muhammad Sa'ad mendengar itu terbelalak, beliau benar sepakat. Akhirnya perasaan kami Maulana Sa'ad tidak mengiyakan tetapi membiarkan. Mengiyakan dan membiarkan. Akhirnya waktu saya bilang, saya nggak diajak musyawarah loh, saya itu nggak sepakat. Ali Medan juga begitu, kita nggak diminta kita nggak diajak musyawarah loh, kita nggak sepakat. Akhirnya mereka bilang teruskan surat, teruskan rute, teruskan, karena ini ternyata bukan kesepakatan yang dipikir lagi 2 tahun ke depan ketika ada musyawarah di 2019 yang terjadi. Kemudian ketika kita meresmikan Markas Bandung, kemudian kita ada kesepakatan lagi dengan Pak Jajat dimediasi oleh Yogi. Beliau yang bilang kita ini harus musyawarahkan lagi markas 3 persatu. Saya bergurau dengan Yogi karena bawah ini kan jadi istilah begini begitu ada yang
yang paling mudah saja. Menurut pendapat saya, biarkan keadaan begini ini, antum memahami satu silakan, tidak yang lain. Kami memahami tiga jangan bilang juga. Nanti kalau di musyawarah dengan masyarakat lagi, itu mesti akan ada satu dari kita yang tidak siap untuk menerima keputusan. Maksudnya gimana? Maksudnya nanti kalau keputusannya menguntungkan umroh, antum sakit hati. Kalau menguntungkan antum, mungkin kami sakit hati. Maka sepakat insya Allah nanti 2019 kemarin nggak bisa dibicarakan. Hasilnya begitu ternyata dibicarakan juga, kesimpulannya malah sangat tetap bersikukuh itu istilahnya kalau bahasanya misalkan nyapot ya, kenapa sih kamu kok urus-urus keputusan saya, biarin terus tiga itu wewenang saya bukan wewenang kamu untuk berubah-ubah kurang lebih kesimpulannya begitu. Maka 2015 tidak dibicarakan lagi dan belum lama 3 minggu yang lalu juga Ali Mahmudi dan siapa di sana juga kesini, kita bicara 3 jam, saya Pak Anwar Fatah, Pak Wahab ini multi ya. Semuanya bicara, kita sepakatan bahwa memang urusan 3 markas itu sudah tidak ada ikhtilaf lagi. Tidak perlu dibahas lagi. Sudah final. Itu kan momennya maksudnya kita bicara di sini 3 jam mulai pas isya awal sampai jam 11 malam. Kesimpulannya begitu. Maka kemarin waktu pertemuan penanggung jawab seluruh Indonesia di Jakarta juga poin 15 sudah tidak dibahas lagi. Bahkan beliau-beliaunya nanti mengagendakan pertemuan seluruh penanggung jawab itu 1-2 Februari pertemuannya nanti khusus surah dan penanggung jawab kurang lebih 500 orang itu akan masih juga. Jadi kita mengarahkan cari titik temu bukan cari titik tengah. Nanti kalau cari titik temu akhirnya kan beranak-anak pertama, anak kedua, anak ketiga seperti itu. Jadi kalau cari titik tengah malam terang sudah cerai. Kita bisa cari titik temu yang diridhoi oleh Allah. Kemudian nanti insya Allah Desember ini 2 bulan lagi perwakilan dari kita akan kembali di Liga mungkin Pak Nur itu koordinasi tahun ini istimewanya bentuknya bagaimana. Sementara yang kami pahami dari rencananya para masyarakat, kalau saya sangat sendiri insya Allah paling cepat datang ke Indonesia 2 tahun lagi. Ada pun tahun ini akan ada istimewa, kita koordinasi dengan sebagai masyarakat. Sepertinya ini istimewa tahun ini akan dibagi 3 tempat. Tenggoro kemudian timur, kemudian tengah di Jakarta, kemudian di Medan. Berarti yang beda itu kalau tidak ada perubahan. Jadi kesimpulan kami itu kami merasa selama 2 tahun itu menahan diri biar ikhtilaf tidak mungkin. Ternyata masih ada kami gimana 3 markas atau 3 markas pun semacam itu. Maka kita ini semacam agak terlambat sedikit dan maksudnya itu adalah untuk mengurangi runcingnya ikhtilaf. Dan kita anggap kita pikir-pikir ini di sini ini memang tidak ada ikhtilaf sebetulnya, tinggal pelaksanaan saja. Kalau ikhtilaf itu kita ambil ikhtilaf, kalau kita dengan masyarakat itu baru ikhtilaf. Kalau kita dengan teman itu sebetulnya bukan ikhtilaf yang biasa, mungkin sebagian benar atau sebagian salah paham. Kita anggap ikhtilaf itu kalau kita dengan Ilmuddin baru ikhtilaf. Kalau kita anggap pelajar-pelajar dakwah di Indonesia itu bukan ikhtilaf, paham orang. Kurang lebih begitu yang bisa saya sampaikan. Maka tadi malam ada beberapa hal yang telah disampaikan oleh Pak Tontowi di hasil musyawarah. Mungkin Pak Tontowi bisa menyampaikan lagi untuk kita sepakati apa yang perlu kita putuskan dengan asas cari ridhonya Allah dan menyikapi ikhtilaf dengan sikap yang diridhoi oleh Allah, dan kita tidak menganggap itu satu ikhtilaf. Hadirin, pabrik itu kalau sudah besar maka perlu dibagi-bagi biar lebih serius. Begitu itu, lebih mudah pengaturannya, lebih banyak produksinya, kan selalu begitu. Jepang sendiri punya cabang di Indonesia sekian, kemudian Eropa begitu juga. Jadi bukan satu hal yang aneh di dalam pengaturan dunia ini. Kerja tambah serius, nanti akan tambah banyak cabangnya, akan tambah ada pembagian-pembagian. Yang penting muaranya satu,
yaitu pengaturannya dari jenderal yang sama, jenderal yang lain. Jadi kurang lebih begitu. Seperti orang pengen punya ternak banyak, itu lagi. Bukan istilah dengan induk yang lama, tapi ini biar terproduksi anak-anak yang baru. Ya, silahkan Pak.